Besem ahab ve aben verwak akodes Elohim ehad. Amen. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amen. Selamat pagi saudaraku Bogertop, salam sejahtera bagi kamu semua. Hayalanu Boger Nipla, semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, sehingga hati kita penuh sukacita untuk mengangkat segala tugas dan pekerjaan kita masing-masing, dan dalam segala perkara Tuhanlah yang kita muliakan. Firman Tuhan kembali menyapa, dan sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, dan sebelum kami mengisi hari kami dengan segala rutinitas yang ada, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, dan meneguhkan kami untuk terus melangkah dalam iman, bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan memberkati setiap karya juang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan Yesaya 65 ayat 1 dan 2 demikian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Tema kita saudara-saudara, saat Tuhan berkata, ini aku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kira-kira bagaimana perasaan saudara jika saudara diabaikan oleh orang-orang terdekat? Semisal saudara diabaikan oleh suami, diabaikan istri, diabaikan orang tua, diabaikan anak-anak, diabaikan teman kerja, atau rekan sepelayanan. Nah, saya pastikan saudara akan menunjuk ke dada saudara sambil berkata, Pak Pendeta, sakitnya itu ada di sini. Ya, kita akan merasakan sakit hati yang amat dalam. Karena itulah saudaraku, diabaikan adalah satu kata yang sangat-sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Karena diabaikan itu sama artinya tidak dipedulikan atau tidak diharapkan kehadirannya. Nah saudaraku, tanpa sadar dan mungkin saja dengan sengaja, kita pun bersikap demikian terhadap Tuhan. Kita mengabaikan dan bersikap masa bodoh terhadap perkara-perkara rohani. Firman-Nya hanya kita dengar sambil lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tegurannya tidak kita pedulikan, kehadirannya sama sekali tidak kita anggap. Nah, sikap yang sama ditunjukkan oleh bangsa Israel, di mana mereka sama sekali tidak mempedulikan Tuhan. Saat Tuhan memanggil, mereka tidak menjawab. Saat Tuhan berbicara, mereka tidak mau mendengar. Bahkan dicatat dalam perikop pasal 65 ini, kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Tapi anehnya saudaraku, Tuhan berkata bahwa Ia berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakannya. Dia berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Dia berkata, ini aku, kepada orang-orang yang tidak memanggilnya. Dia mengulurkan tangannya kepada orang yang mengikuti rancangannya sendiri. Nah, dari sini kita dapat memahami bagaimana sesungguhnya kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita manusia. Dia menyodorkan dirinya untuk kebaikan kita sekalipun kita tidak meminta kehadirannya. Tuhan mengasihi kita, bahkan kasih-Nya jauh lebih besar dari keberdosaan kita. Dan ini dibuktikan dengan memberikan nyawanya di kayu salib demi keselamatan kita. Di sini Nabi Yesaya
hendak mengatakan kepada saudara dan saya bahwa kasih Tuhan itu tak berubah. Kasih-Nya bersifat kekal, akan tetap ada sampai selama-lamanya sekalipun manusia sering mengabaikannya. Tapi anehnya saudaraku, terkadang justru kita meragukan kuasa dan keberadaannya dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, saya mengajak kita semua, camkanlah hal ini. Tuhan selalu memaafkan kita. Tuhan selalu membuka tangannya untuk menyambut kita. Tuhan siap mendengarkan keluhan kita. Dan Tuhan selalu siap untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Pada Tuhan ada keselamatan bagi orang yang mencarinya. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan masih anugerahkan selagi Ia membuka diri dan berkata, "Ini aku, ini aku." Tetapi jika kita tidak merespon kasih Tuhan yang besar itu, maka saya mau katakan, sudahlah pasti bahwa jalan yang saudara tempuh akan menuju kepada kematian yang kekal. Tuhan berkata kepadamu saudaraku, "Ini aku." Karena itu, datanglah kepadanya, maka saudara akan diberkati. Terpuji nama Tuhan, sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.